di sini izinkan kami Ustaz untuk menyampaikan Arab Spring di Tunisia oleh kelompok 1, oleh saya sendiri dan Ibu Cayani. Jadi sudah kelihatan belum Ustaz kira-kira? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya sudah? Iya. Baik teman-teman, di sini Arab Spring saya bahas secara singkat saja karena mungkin nanti teman-teman akan membahas satu persatu. Nah, di sini istilah sedikit saja tentang Arab Spring itu istilah Barat yang menyebut kondisi di mana negara Arab memulai transisi, di mana yang awalnya adalah negara dengan sistem monarki menuju sistem demokrasi. Nah, Arab Spring ini adalah kondisi masyarakat negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan yang demokratis sejak tahun 90-an, yang mana hal tersebut secara tidak langsung menjadi bola salju bagi pemerintah negara tersebut. Nah, di sisi lain, terdapat pula keinginan perubahan dan restrukturisasi pemerintah yang lebih mengarah kepada hak asasi manusia. Meskipun begitu, secara di sisi lainnya, pada demokrasi pada masyarakat Tunisia mengalami tantangan yang berat juga, karena secara prinsip, sistem demokrasi yang dianut oleh masyarakat Tunisia merupakan sistem yang kemudian harus mengadopsi atau mengakulturasi yang lahir dari yang lahir dan berkembang di Barat. Praktik demokrasi yang ada di Tunisia dikhawatirkan berlangsung tidak maksimal, dikarenakan masih terdapat unsur-unsur kecurangan atau praktik-praktik otoritarian di kalangan pemimpin negara-negara Arab, khususnya di Tunisia. Baik, Arab Spring di Tunisia. Di sini saya membahas akan menjelaskan bahwa cikal bakal tumbangnya Presiden Tunisia Zain Ben Ali. Nah, Zain Abidin bin Ali atau biasa dikenal dengan Zain Ben Ali adalah politikus asal Tunisia dan mantan Presiden Tunisia yang menjabat sejak 1987. Ben Ali menjabat sebagai Presiden Tunisia hingga awal tahun 2011. Ben Ali merupakan politikus kelahiran 3 September 1936 pada awalnya. Ia adalah militan muda dari partai Neo Destor, dan ia dikirim ke Perancis untuk mengikuti latihan militer. Setelah ia berhasil lulus dari sekolah Inter-Arms di Saint-Cricq dan sekolah artileri di Chalons and Campen, ia melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat. Ben Ali selalu terpilih pada setiap pemilihan presiden, selalu terpilih, dan selalu memenangi pemilihan dengan raihan suara hampir mencapai 90% ke atas. Hal ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat Tunisia sendiri. Keperkasaan Ben Ali dalam memimpin Tunisia harus luntur setelah adanya aksi demonstrasi massa yang dilakukan oleh masyarakat Tunisia. Serangkaian aksi demonstrasi di Tunisia memaksa Ben Ali dan keluarganya melarikan diri menuju Arab Saudi. Peristiwa itu terjadi pada 14 Januari 2011. Larinya Ben Ali menuju Arab Saudi menyebabkan terjadinya vacuum of power di Tunisia dan akhirnya kekosongan pemerintahan ini diambil oleh pemerintahan sementara Tunisia. Pemerintah sementara Tunisia meminta Interpol untuk menerbitkan surat penangkapan terhadap Ben Ali dengan tuduhan pencucian uang dan penyelundupan obat-obatan. Kemudian pengadilan Tunisia menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara bagi Ben Ali dan istrinya atas tuduhan pencurian dan kepemilikan uang ilegal. Selanjutnya pada 2012, pengadilan Tunisia kembali menjatuhkan hukuman kepada Ben Ali, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau tuduhan memancing kekerasan dan pembunuhan. Pada April 2013, giliran pengadilan militer Tunisia yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ben Ali atas tuduhan pembubaran paksa unjuk rasa di SFAX. Ben Ali meninggal dunia pada 19 September 2019 di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian penggulingan Ben Ali ini menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di negara jiran Tunisia sendiri, dan penggulingan Ben Ali ini menjadi sebuah awal dari suatu fenomena yang disebut Arab Spring. Nah, yang nanti selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Cayani. Boleh bantu share screen nggak, Mas Kavi? Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait Arab Spring di Tunisia secara umum. Nah, ini perubahan yang terjadi setelah adanya Arab Spring di Tunisia. Oke, next slide.
Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat apa sih yang perubahan yang dituntut oleh masyarakat Tunisia dalam apa kejadian Arab Spring itu, kalau diruntut mungkin ada 3. Yang pertama itu penulisan ulang konstitusi yang ada di Tunisia. Nah, yang kedua itu masyarakat Tunisia itu ingin adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara dan kritik terbuka terhadap mereka yang berkuasa. Dalam di sini pemerintah. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Kahfi kalau misalkan adanya diktator di Tunisia itu juga salah satu yang membuat masyarakat Tunisia ingin adanya perubahan dalam kejadian Arab Spring ini. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga itu mereka ingin transisi damai dan demokratis, walaupun banyak yang percaya bahwa Tunisia tetap merupakan demokrasi prosedural yang belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengan rezim lama. Nah, pencapaian terbesar dalam Arab Spring ini mungkin adalah bahwa Tunisia ini menemukan kekuatan suara kolektif mereka untuk menggulingkan diktator yang sudah dibahas Mas Kahfi tadi dan ingin adanya perubahan politik yang nyata. Next slide. Nah, setelah Arab Spring di Tunisia itu mendapatkan banyak pujian, bahkan hadiah Nobel perdamaian untuk masyarakatnya yang kuat dan bersatu ketika pada masa itu. Nah, ini menampilkan baik Serikat Buruh Umum Tunisia yang kuat maupun sektor bisnisnya itu mereka ingin perubahan dalam sektor ekonomi juga. Nah, kemudian kebijakan ekonomi Tunisia sebagian besar dilakukan secara otomatis tanpa pemerintah yang mau mengambil resiko reformasi besar-besaran. Nah, dari perspektif banyak masyarakat Tunisia itu mereka memprotes di jalan-jalan itu ingin adanya perubahan terkait tidak hanya politik tetapi juga ekonomi begitu. Nah, di sini kita bisa lihat, nah setelah adanya Arab Spring itu meningkatnya ekonomi Tunisia yang semula sangat rendah pada waktu itu ketika Arab Spring, tapi setelah Arab Spring terjadi itu mengalami peningkatan yang cukup besar walaupun pada tahun-tahun berikutnya stagnan begitu. Selanjutnya, next slide. Nah, di sini juga kita bisa lihat perubahan yang ada setelah terjadinya Arab Spring. Nah, ketika Arab Spring itu banyak lonjakan pengangguran, terutama dari kaum pemuda, itu sangat banyak tentunya, tetapi setelah Arab Spring itu mulai menurun tingkat pengangguran yang ada di Tunisia begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan ekonomi dari sektor ekonomi setelah Arab Spring di Tunisia. Lanjut, Mas Kahfi. Nah, sementara transisi politik dan demokrasi Tunisia berjalan relatif lancar dengan ini dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Tunisia yang terjadi pada tahun 2011, 2014, dan 2018 dan 2019. Nah, meskipun sebenarnya demokrasi yang terjadi di Tunisia ini belum memberikan perbaikan yang sebagaimana harapan para pengunjuk rasa pada Arab Spring 2011 itu, tetapi mungkin Tunisia ini bisa menjadi satu-satunya negara demokrasi yang muncul setelah Arab Spring. Tapi tentu saja tantangan besarnya tetap ada karena bisa kita tahu bahwa di Timur Tengah ini kan dengan banyaknya rezim diktator yang ada, kemudian negara-negara monarki itu dengan demografi seperti itu tentunya sulit untuk mendapatkan sistem demokrasi yang seperti Barat begitu. Nah, Tunisia adalah kesempatan terakhir yang tersisa untuk transisi demokrasi dan ekonomi yang sukses di Timur Tengah. Nah, ini membuktikan bahwa memang tingkat ekonomi yang tidak begitu signifikan, yang tidak begitu baik ketika setelah Arab Spring yang ada di Tunisia, itu memang sebenarnya tantangan besar juga
Nah, ini diperburuk dengan faktor-faktor yang ada ketika tahun-tahun awal transisi demokrasi yang ada di Tunisia. Nah, kemudian sektor keamanan dan sektor keamanan yang lemah dan masyarakat sipil itu juga menjelaskan mengapa Tunisia ini berhasil dan dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lain seperti Mesir, karena keamanan yang tidak begitu dominan di negara itu, seperti contohnya di Mesir itu kan militernya sangat kuat ya, jadi tidak begitu mencapai keberhasilan seperti yang ada di Tunisia. Nah, next slide, udah selesai. Nah, kemudian Tunisia ini Tunisia itu menjadi kesempatan terakhir yang tersisa untuk transisi demokrasi maupun ekonomi yang sukses di Timur Tengah setelah adanya Arab Spring ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ke teman-teman dan rekan-rekan, itu adalah serangkaian tadi yang dijelaskan berbagai langsung yang berlangsung di berbagai kota di Tunisia, dari Presiden Zain Al Abidin Ben Ali mundur dari jabatannya 14 Januari 2011 setelah 23 tahun berkuasa, dan banyak drama dramatis yang merupakan gejolak sosial dan politik. Baik, ini saya akan serahkan kembali mungkin ke Ustadz Isdian, atau saya langsung akan membuka pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, luar biasa, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Ya, silakan teman-teman. Saya yakin masing-masing sudah menyiapkan pertanyaan. Mungkin kita lanjut dulu saja ke kelompok 2 ya, biar semuanya tampil dulu. Kelompok 2 akan dibawakan oleh siapa tadi? Kelompok 2, Ardianto dan Huluki. Ya, kita persilakan. Hadir, Dokter. Ya, fadhal. Ya, sudah bisa terlihat, Dokter, mohon izin. Ya, sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Askurukum ala itahati fursatun tayyibah ya Sa'adatul Dr. Muhammad Isdian Muttaqin. Alhamdulillah kami pada kelompok 2 ini, saya Ardianto Bayibowo dan juga Muhammad Huluki, yang insya Allah akan mempresentasikan terkait dengan Arab Spring yang ada di Libya. Nah, pada slide pertama ini kami akan sedikit menyinggung terkait dengan negara yang terdampak Arab Spring. Nah, kita tahu beberapa negara yang terdampak Arab Spring itu ada Tunisia, Mesir, dan yang akan kami bahas ini adalah Libya. Nah, dari apa yang menjadi dampak terhadap Arab Spring ini membuat rezim-rezim atau pemimpin-pemimpin yang ada di negara tersebut lengser. Nah, contohnya di Tunisia yang merupakan pusat dari gejolak protes Arab Spring yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, menyebabkan runtuhnya rezim Ben Ali. Dan kemudian efek domino Arab Spring terus menjalar ke Mesir dan mengakibatkan tergulingnya atau runtuhnya Presiden Husni Mubarak. Nah, di sini di Libya itu pun terjadi. Karena apa? Muammar Gaddafi lengser sebagai pemimpin di Libya. Nah, kemudian di Libya ini merupakan negara
yang terdampak efek domino Arab Spring yang cukup signifikan. Berdampak pada lengsernya rezim Gaddafi yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun lamanya. Nah, pada lengsernya Gaddafi ini, permasalahan politik di Libya cenderung ke arah persaingan antara kekuatan politik dalam memperebutkan kekuasaan. Konflik terbesar yang terjadi adalah antara pemerintah Tobruk dan General Nation Congress atau GNC. Nah, konflik tersebut terus terjadi dengan kekuatan yang dimiliki dari masing-masing kelompok. Nah, sehingga terjadi perpecahan di Libya pada bagian timur dan bagian barat pemerintahan. Nah, pada pemerintahan Tobruk di bagian timur yang terpilih dan memenangkan pemilu parlemen pada tahun 2014 mendapatkan dukungan dari Jenderal Khalifah Haftar namanya. Nah, merupakan jenderal pada masa rezim Gaddafi, ditambah lagi adanya dukungan dari negara Mesir dan Uni Emirat Arab. Nah, kemudian di sisi lain, pada General National Congress atau GNC, bagian barat pemerintahan yang berpusat di Tripoli mendapatkan dukungan dari Libya Dawn, kemudian Qatar, kemudian Turki, serta mendapatkan pengakuan secara internasional oleh PBB. Nah, dalam mengakhiri konflik yang terjadi antara kedua kekuatan kubu tersebut, pada tanggal 17 Desember tahun 2015 di Sirat, di Maroko, dihadiri oleh Jenderal Fayez Ar-Rajid atau Perdana Menteri sementara di Libya. Kemudian dihadiri juga oleh Jenderal Khalifah Haftar yang difasilitasi oleh PBB, tidak berjalan dengan baik. Nah, permasalahannya menjadi semakin panas karena di antara kedua kubu ini saling bertolak belakang atau saling tidak ingin berdamai. Nah, karena kedua belah pihak ini tetap mempertahankan wilayah kekuasaan dan tidak mau bersatu dalam pemerintahan. Kemudian kami ambil ini dari Nostalgiawan Wahyudi dan kawan-kawan, ini termasuk salah satunya ada Bapak Profesor Dr. Hamdan Bashar yang meneliti, menegaskan bahwa konflik yang terjadi setelah itu semakin menjadi-jadi karena munculnya kelompok milisi bersenjata. Nah, seperti Majelis Syura Islam di Benghazi, kemudian Ansar Asy'ariyah, kemudian ISIS, kemudian milisi Tuareg, dan juga pemberontakan dari Misrata. Nah, mungkin setelah ini ada sedikit yang bisa ditambahkan oleh Mas Ruki. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Silakan Mas Ruki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan pemaparan atau prolog dari Mas Bayu terkait dengan situasi atau dinamika Arab Spring di Libya, banyak hal menarik ya, terutama kalau kita bicara dengan rezim Gaddafi gitu. Rezim Gaddafi ini yang kemudian menjadi kunci atau turning point terjadinya revolusi atau Arab Spring di Libya gitu. Pada sekitar periode waktu 2011 hingga 2014. Dan kita tahu bersama Libya merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang kaya akan minyak ya. Kaya akan minyak, dan ini pengelolaan sumber daya alam ini juga yang itu menjadi pemicu terjadinya Arab Spring gitu. Gerakan massa atau people power yang terjadi saat itu mayoritas dilatar belakangi oleh dipicu atau di-trigger oleh otoritarianisme ya, atau pemerintahan yang otoriter oleh rezim Gaddafi, di mana pemerintahan Gaddafi ini menetapkan peraturan yang ketat terhadap kebebasan berpendapat atau menutup ruang-ruang publik bagi masyarakat gitu. Jadi kanal-kanal masyarakat untuk menyampaikan aspirasi itu diblokade, termasuk sensor yang ketat terhadap keberadaan pers, terus larangan pendirian partai politik, dan
organisasi masyarakat, hingga akhirnya itu menjadi trigger adanya gerakan people power. Dan selain daripada trigger-trigger terkait dengan konsep otoriter ya yang representasikan oleh rezim Qaddafi, juga ada hal menarik yang ini kaitannya dengan mata kuliah kita ya, yaitu peran pemuda dan media sosial gitu sebagai objek atau sebagai, bisa tergantung bagaimana perspektif kita melihat ya, apakah itu dijadikan sebagai subjek atau objek gitu. Adanya peranan pemuda dan media sosial untuk apa? Untuk melakukan perubahan sosial dan budaya di suatu wilayah gitu. Dan ini terbukti terjadi di Libya pada tahun 2011 karena peran media sosial saat itu menjadi magnet kuat ya untuk memperluas gerakan-gerakan revolusi gitu. Dan itu sangat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap Libya, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya minyak untuk meruntuhkan rezim Qaddafi gitu. Nah, tentunya ini berjalannya revolusi ini juga diwarnai dengan konflik bersenjata ya, yaitu kubu oposisi dan pro Qaddafi, dan tubuh militer di internal politik atau internal pemerintahan Libya pun terpecah saat itu, hingga mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan gitu. Dan dampak dari, kita bicara implikasi ya sekarang, implikasi dari revolusi di Libya ini juga sangat besar gitu bagi kehidupan sosial, budaya, dan politik di Libya itu sendiri. Karena ada peluang sebuah pemerintahan baru untuk mewujudkan harapan yang narasinya dibawa oleh representasi rakyat yang menginginkan revolusi saat itu. Nah, kurang lebih demikian, karena kalau kita tarik lagi kepada mata kuliah kita, ya yang bisa kita kaji lebih dalam sebetulnya seberapa besar dan urgent peranan dari pemuda dan media sosial di dalam melahirkan atau memicu terjadinya revolusi ya di Timur Tengah, khususnya kalau dalam paparan kami ini ya Libya gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi catatan untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa presentasi dari Mas Ardianto Bayu dan Mas Sulki. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, saya mendapatkan banyak sekali info-info menarik. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang Mesir ya, Arab Spring di Mesir. Nah, ini ada salah satu saksi sejarahnya ya, Pangeran ya. Dan juga dengan Syarul Zaki. Ya, silakan. Saya login dari laptop dulu. Oh ya, silakan. Ya, teman-teman siapkan masing-masing kelompok satu pertanyaan buat kawannya yang lain ya. Silakan nanti untuk bahan diskusi lebih lanjut kalau masih cukup waktunya. Di sini Ustaz sudah terlihat ya. Sudah. Mana? Sudah selesai. Sudah muncul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai Arab Springs di Mesir. Nah, istilah Arab Springs itu disampaikan dalam berbagai termin. Yang pertama adalah Arab Springs, ada juga yang menyebut dengan Arab Uprising, atau ada juga yang menyebut dengan Arab Awakening, yaitu termin yang digunakan dalam mendeskripsikan gelombang demonstrasi di kawasan MENA pada akhir tahun 2010, tepatnya pada Desember 2010. Nah, Arab Springs ini dimulai ketika unjuk rasa yang dilakukan Muhammad Bouazizi dengan aksi bakar diri terhadap rezim Ben Ali di Tunisia pada tanggal 11 Desember 2010. Nah, istilah Arab Spring sendiri itu sebenarnya dikenalkan oleh Mesir
kepada media barat pasca revolusi Mesir pada 25 Januari 2011. Istilah ini selalu saja dikaitkan dengan revolusi Eropa pada tahun 1848 dan 1989, di mana revolusi 1848 itu bertujuan untuk menggulingkan sistem monarki secara utuh gitu. Dan 1989 ditujukan untuk meruntuhkan rezim komunis sama dengan utuh gitu, dan diganti dengan demokrasi. Namun Arab Spring ini memiliki karakter unik, di mana tujuannya adalah menggulingkan sistem kesultanan modern, tetapi tidak serta-merta menggulingkan pemerintahan yang sedang berlangsung. Jadi hanya sistemnya aja yang dirubah. Nah, lalu bagaimana dengan gelombang Arab Springs di Mesir? Nah, Arab Springs di Mesir ini ditandai dengan revolusi Mesir pada 25 Januari 2011. Nah, tanggal 25 Januari sendiri di Mesir merupakan hari nasional pada saat itu ya. Hari Polisi Nasional yang diselenggarakan pada masanya Hosni Mubarak sebagai tanda patriotik ya. Patriotik mengingat penyerangan Inggris di Ismailia pada tahun 1952. Nah, namun bagi rakyat Mesir, polisi itu bukan lembaga yang dihormati gitu, karena mereka menganggap bahwa polisi itu adalah lembaga yang korup dan tidak menghormati HAM, serta hanya menjadi instrumen brutal untuk memelihara kekuasaannya Hosni Mubarak. Nah, lalu mereka akhirnya merasa lelah dan tertindas sehingga unjuk rasa dimulai dilakukan 11 hari sebelum revolusi. Nah, penyebaran rasa emosional ini dan semangat revolusi ini disebarkan melalui media Facebook dan Twitter 11 hari sebelum terjadinya revolusi. Nah, sebetulnya pemerintahan pada waktu itu juga telah melakukan antisipasi dengan melalui Ministry of Interior menyebarkan anggota polisi, Central Security Forces, dan agen atau intel untuk menyelundup di antara masyarakat pada tanggal 25 Januari 2011. Tepatnya mereka berkumpul di Jalan Sheikh Rihan ya. Para polisi ini berkumpul di Jalan Sheikh Rihan. Nah, siang hari 25 Januari 2011, massa bergerak ke Tahrir Square dan ke parlemen, menyeberangi jembatan Qasr Al-Nil, menginfiltrasi penghalang keamanan dan berkumpul di Nile Corniche, menyuarakan karoma atau harga diri dan hurriyah atau kebebasan. Lalu demonstrasi ini kemudian direspon polisi dengan tembakan gas air mata, lalu dibalas dengan massa dengan timpukan batu seperti itu. Nah, siang hari massa sekitar 90.000 orang berhasil sampai di Tahrir Square, menjadikannya epicentrum bagi revolusi Mesir 2011. CSF kemudian berhasil memukul mundur pengunjuk rasa pada malam hari dengan melakukan tindakan represif ya, seperti menggunakan baton atau pemukul dan perisai seperti itu. Nah, pada perkembangannya tanggal 26 Januari pemerintah kemudian menangkap 500 orang demonstran. Nah, keesokan harinya pemerintah menyadari bahwa semangat ini kuat berkat penyebaran dari media sosial, sehingga 27 Januari pemerintah memutus layanan internet dan telepon di Mesir. Pada tanggal 28 Januari kemudian terjadi banyak perselisihan antara warga sipil dan polisi dan kondusif mengakibatkan polisi dan CSF pada akhirnya berhasil dipukul mundur, mengesankan bahwa Hosni Mubarak gagal mengontrol situasi di negaranya. 29 Januari Hosni Mubarak mengumumkan pembubaran dan pembentukan pemerintahan baru, meskipun ia berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden. Nah, keesokan harinya, ia membentuk parlemen yang dipimpin oleh Umar Sulaiman dan Ahmad Syafiq sebagai Perdana Menteri. Namun, ini bukanlah
yang diinginkan oleh rakyat gitu. Karena rakyat sebetulnya hanya ingin Husni Mubarak turun dari jabatan. 30 Januari sebanyak 300 orang tewas. Kondisi ekonomi Mesir hancur akibat stagnansi di berbagai sektor bisnis. 31 Januari, Omar Sulaiman menyatakan akan mengadakan proses elektoral untuk parlemen. Lalu pada 1 Februari, Husni Mubarak akhirnya mengumumkan akan mereformasi konstitusi Mesir, terutama pada pasal 76 dan 77. Meskipun di sini Husni Mubarak terus berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya di Mesir gitu. Nah, hal ini tidak menahan amarah rakyat, namun tidak berlangsung lama gitu. 3 Februari sudah terjadi lagi tindak kekerasan di sekitar wilayah Tahrir Square, menyebabkan 1.500 orang terluka dan 3 diantaranya tewas. Pada akhirnya Husni Mubarak secara resmi turun dari jabatannya. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Pangeran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sedikit tebal, mungkin saya tidak pakai PPT untuk menyampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Dokter, untuk berbicara tentang Arab Spring yang terjadi di Mesir, memang tidak selesai prosesnya ketika Husni Mubarak runtuh, tapi perlu untuk melihat kelanjutannya dengan naik dan tumbangnya presiden yang terpilih secara demokrasi dalam 60 tahun setelah ini menjadi republik ya, setelah sebelumnya menggulingkan Raja Farouk. Kita perlu melihat kenapa Mursi dengan latar belakang sebagai Ikhwan Muslimin bisa mendapatkan tempat di Mesir, ya, mendapatkan tempat setelah Arab Spring. Padahal memang kan Arab Spring bukan sebuah gerakan Islam ya, tapi itu tidak beragama, maksudnya gerakan Arab Spring itu benar gerakan rakyat. Tapi kenapa bisa Ikhwanul Muslimin calonnya justru menjadi presiden? Kita tahu Ikhwan Muslimin itu sudah 80 tahun berdiri sejak berdiri sampai Mursi menjadi presiden. Dari zaman Anwar Sadat, ya, setelah di zaman Husni Mubarak, setelah salah satu simpatisan Ikhwan Muslimin yaitu Khalid Islambuli menewaskan presiden, Ikhwan Muslimin menjadi organisasi yang terlarang. Biarpun itu menjadi organisasi yang terlarang, tapi Ikhwan Muslimin tetap mendapatkan simpati dari rakyat Mesir. Maka ketika Arab Spring terjadi dan Husni Mubarak lengser, Ikhwan Muslimin mampu menggait simpati dari masyarakat Mesir. Bahkan salah satu slogan yang dilakukan oleh Mursi melalui Partai Al-Hizb Al-Hurriyah wal Adalah, ya, Partai Kebebasan dan Keadilan, dia memakai slogan Islam adalah solusi. Nah, jadi inilah mendulang simpati, dan memang juga karena salah satu calonnya itu masih adalah calon yang bisa dikatakan masih akan melanjutkan rezimnya Husni Mubarak. Kenapa Mursi yang dipilih? Ya, sebenarnya calon dari Partai Al-Hurriyah wal Adalah itu bukanlah Mursi, tapi ada namanya Khairat Al-Shater. Tapi Khairat Al-Shater itu baru keluar dari penjara, dan dia diharuskan kalau ingin jadi presiden seenggaknya udah 6 bulan keluarnya dari penjara. Makanya Mursi naik. Lalu kenapa kok Mursi yang sudah terpilih secara demokratis setelah 60 tahun Republik Arab Mesir berdiri tiba-tiba bisa ditumbangkan? Jadi kalau melihat dari pengamatan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mursi itu cenderung tidak sabar. Ya, kalau misalnya kita lihat misalnya di Turki, Erdogan untuk bisa menerapkan penggunaan hijab di tempat umum itu tidak langsung di masa awal pemerintahannya, tapi setelah ekonominya dibangun. Tapi di Mursi, di Ikhwan Muslimin, mereka seakan ingin membalas dendam atas selama ini mereka sudah mendapatkan represi. Nah, mereka sekarang dapat panggung, mereka ingin ambil semuanya. Jadi ibarat kata IM tidak pernah berada di kekuasaan, ketika mereka menang, yang mendapat mandat demokrasi di tangan, mereka berpikir bisa melakukan apapun, ya, dan mereka melakukan islamisasi secara cepat dalam
bentuk institusi, kebijakan politik, dan juga monopoli kekuasaan. Karena saya ingat dulu sudah 2012 sudah datang, itu Mursi sudah berkuasa, kondisi ekonomi itu sedang buruk, jadi rakyatnya perlu makan. Tapi yang dilakukan oleh Mursi dengan partainya justru berusaha untuk merubah konstitusi menjadi lebih Islami. Nah, sehingga itu mendapatkan penolakan bahkan dari kalangan Islam sendiri, seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya di Indonesia kita melihat bahwasanya Mursi menjadi representasi Islam, ternyata di Mesir sendiri Ikhwan Muslimin menjadi bertentangan dan bahkan bergesekan dengan Al-Azhar sebagai entitas keagamaan, ya, institusi keagamaan yang sangat berpengaruh di Mesir. Ya, bahkan Ikhwan Muslimin itu dianggap terlalu jauh karena ingin mengangkat kadernya menjadi rektor atas perintah presiden. Bahkan saya ingat kalau nggak salah tahun 2013, mohon koreksi dokter, itu sempat ada kejadian di asrama putra di Al-Azhar, itu ada keracunan makanan, tapi uniknya ya mobilisasi yang dilakukan Ikhwan Muslimin bukan menuntut pengelola asrama untuk bertanggung jawab, tapi menuntut rektor Al-Azhar itu untuk turun. Nah, makanya sebenarnya ada gesekan-gesekan yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin terhadap institusi Al-Azhar, sehingga dia tidak mendapatkan suara Islam secara utuh. Seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat disayangkan. Saya ingat itu pernah baca di koran, jadi pembunuh Anwar Sadat itu Khalid Islambuli itu dianggap sebagai ya pengkhianat bangsa lah oleh orang Mesir. Tapi anaknya dalam peringatan Perang Oktober justru dibawa oleh Mursi, ya, itu naik ke atas panggung dalam peringatan Oktober. Jadi emosi masyarakat Mesir itu dibangkitkan, dan apalagi pihak militer. Ya, jadi seakan Mursi mau mengatakan sekarang kami yang berkuasa. Lihat nih, anak pembunuh Anwar Sadat sekarang bergandengan tangan dengan saya di panggung peringatan Perang Oktober. Nah, seperti itu. Nah, jadi padahal di satu sisi nilai tukar pon jatuh, terus juga harga-harga barang naik, dan Mursi terlalu cepat ingin melakukan semuanya. Padahal saat itu militer itu sangat menguasai ekonomi, sehingga militer menyerang balik secara ekonomi dan terjadi kelangkaan barang di mana-mana. Dan akhirnya hal itu menimbulkan ketidakpuasan oleh masyarakat Mesir dan terjadi demo besar-besaran di peringatan 1 tahun pemerintahan Mursi, itu 30 Juni 2013, sampai akhirnya Mursi digulingkan pada 3 Juli 2013 dan digulingkan oleh Presiden Abdul Fattah As-Sisi, yang waktu itu adalah sebenarnya diangkat sendiri oleh Mursi sebagai taktik agar bisa dikendalikan. Harusnya yang menjadi jenderal adalah 2 letting di atas dia, tapi dia berpikir ini bisa dikendalikan dan malah Mursi. Dan apa dampaknya setelah Mursi tumbang? Organisasi Ikhwan Muslimin dianggap menjadi organisasi teroris, dan terjadi konflik ya antara masyarakat dengan militer, yang sampai kalau data yang diklaim Ikhwan Muslimin 2.600 orang terbunuh, terutama di peristiwa Robiah Adawiyah. Adapun dari Human Rights Watch itu sampai 904. Dan dampak selanjutnya adalah Arab Spring yang seharusnya membawa angin baru kepada masyarakat Mesir justru membawa kembali kegagalan Presiden Mursi dengan Ikhwan Muslimin, membawa kembali masyarakat Mesir kepada rezim militer lagi, dan bahkan kondisinya lebih buruk daripada saat bersama Husni Mubarak di pemerintahan As-Sisi. Dan sampai saat ini Sisi sejak 2013 terus menjadi pemimpin dari Mesir, dan cenderung akan menjadi diktator karena setiap presiden yang akan maju itu akan dijegal, dan lawannya adalah seperti boneka saja untuk menjadi legitimasi dalam pesta demokrasi. Jadi seperti itu peristiwa Arab Spring yang terjadi di Mesir. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pangeran, luar biasa karena mengalami langsung juga ya hidup di zamannya Mursi dan Sisi. Iya. Terima kasih, sangat lengkap dan menarik.
analisa dan penjelasan dari Syahri Al-Muzaki dan Pangeran Arsyad. Sekaligus karena Pangeran juga merasakan ya sebagai salah satu pemain politik di Mesir ya, mahasiswa Indonesia di Mesir. Baik, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3, Syahri Al-Muzaki dan Pangeran Arsyad. Iya, terima kasih banyak kelompok 3, Syahri Al-Muzaki dan Pangeran Arsyad. Kita lanjut ke kelompok 4, masih ada waktu. Baik, Pak, langsung saja kali ya. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ustadz Isdian dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu Mas Wawan dan Mas Zaki Mubarok, kami akan membahas tentang Arab Spring yang terjadi di Yaman dan Suriah. Selanjutnya mungkin teman-teman juga pasti sudah mencari tahu tentang pengertian Arab Spring. Arab Spring sendiri dari kelompok kami yaitu sebuah gelombang protes dan pembentukan pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara mulai tahun 2010 dan 2011, di mana mereka menentang beberapa rezim otoriter yang mengakar di kawasan itu. Kemudian gelombang Arab Spring itu sendiri dimulai ketika proses protes di Tunisia dan Mesir menggulingkan rezim mereka secara berurutan, dan hal itu juga menginspirasi upaya serupa di negara-negara Arab lainnya, termasuk Yaman dan Suriah. Penyebab terjadinya Arab Spring yang sudah tadi saya sampaikan juga, di mana penyebabnya salah satunya yaitu karena adanya rezim otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun di negara-negara Timur Tengah. Kemudian dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah, kemudian keinginan masyarakat Arab untuk memperbaiki sistem sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Baik, selanjutnya ini adalah Arab Spring di Yaman yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Wawan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salma. Yang terhormat, kami izin melanjutkan. Jadi fenomena Arab Spring yang terjadi di Yaman. Jadi sebelumnya kita flashback bahwasanya Arab Spring di Yaman itu tidak terjadi tiba-tiba, namun juga bisa jadi merupakan suatu akumulasi dari beberapa peristiwa konflik yang telah mengakar atau menjadi konfliktual di Yaman. Nah, itu setelah unifikasi tahun 1990 itu konflik di Yaman tidak pernah berhenti, terjadi perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Selanjutnya sampai dengan perang di Sa'adah di tahun 2004 sampai 2010. Lanjut Mbak Salma. Nah, ini gelombang Arab Spring di Yaman itu terjadi ketika konflik politik. Jadi ada peristiwa yang pada saat itu demonstrasi yang menuntut Presiden Ali Abdullah Saleh yang memerintah ketika itu untuk turun dari jabatannya, diakibatkan oleh konflik ekonomi, keterpurukan ekonomi, kemudian konflik berkepanjangan dan juga konflik-konflik antar suku. Kemudian oleh pemerintahan Arab Saudi itu dan negara-negara Teluk lainnya itu ambil peran dan menengahi. Selanjutnya ditunjuklah wakil presidennya pada saat itu Mansur Hadi untuk menjadi pemimpin atau mengambil alih pemerintahan, dan itu pun berlanjut pada pemilihan umum yang di tahun 2012 resmi Mansur Hadi itu menjadi presiden. Dan
mengangkat kabinet-kabinetnya dari koalisinya. Lanjut, Mbak Salma. Nah, ini perubahan yang terjadi di dalam bangsa Yaman akibat setelah Arab Spring itu terjadi konflik yang terpolarisasi sebenarnya antara dua kutub yang di pemerintah dan kelompok Houthi. Ini kelompok Houthi yang pada 2014 itu berhasil menduduki Sana'a secara de facto ya. Jadi itu perubahan di dalam bangsa Yaman akibat Arab Spring. Kemudian ini krisis ekonomi pangan dan turunnya harga minyak juga mengakibatkan perubahan-perubahan yang memicu gelombang Arab Spring itu menjadi terakumulasi dan berlanjut sampai dengan konflik berkepanjangan hingga dengan saat ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini perubahan dalam hal wilayah, meskipun juga, Yaman ini sudah bersatu sejak tahun 1990 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan, namun masih bersitegang. Lalu saat ini bahkan wilayahnya itu terbagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang dikuasai, ada wilayah yang dikuasai oleh Houthi, ada wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Mansur Hadi dan yang di backup oleh koalisi, dan juga suku-suku ini ada Al-Qaeda di Arabian Peninsula itu AKP dan kelompok-kelompok suku yang lain. Nah, itu perubahan yang terjadi di wilayah Yaman. Lanjut selanjutnya Mbak Salma. Nah, kemudian perubahan dalam pemerintahan, ini pemerintahan akibat demonstrasi di Yaman di awal tahun 2011 sampai dengan 2012 itu menjatuhkan Presiden Ali Abdullah Saleh, lalu terpilih Mansur Hadi di tahun 2012 atas inisiatif negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi. Itu juga memicu konflik juga dengan antara yang memicu konflik yang lebih besar dan bahkan ikut menyeret Iran di situ. Jadi ada yang proksi Iran dan Arab Saudi bermain di wilayah Yaman. Selanjutnya terpilih Mansur Hadi sebagai presiden dengan susunan kabinetnya bersama dengan oposisi. Lanjut, Mbak. Nah, itu barangkali dari kami yang terkait Yaman. Selanjutnya untuk pemaparan Arab Spring di Suriah mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan secara sekilas Arab Spring yang terjadi di Suriah. Jadi di saat negeri-negeri lain seperti Tunisia atau Mesir melakukan demonstrasi besar-besaran dan berusaha menurunkan rezim yang berkuasa, dari situ Suriah pun juga mengharapkan hal yang sama, yaitu jatuhnya rezim Assad yang sudah lama memimpin Suriah. Kemudian menurut beberapa literasi yang saya baca, awal mula terjadinya Arab Spring di Suriah ini yaitu ketika sekumpulan anak muda pada tahun 2011 melakukan tindak grafiti atau coret-coret tembok yang bertuliskan keinginan mereka untuk turunnya rezim Assad. Kemudian menurut sedikit literasi yang saya baca bahwa grafiti tersebut diartikan sebagai "It's your time, doctor", sehingga memang ketika maraknya kejadian Arab Spring di Timur Tengah ini, tulisan ini ditunjukkan untuk Assad yang artinya giliran dia yang turun dari kepemimpinannya. Hingga singkatnya para pemuda ini ditangkap oleh beberapa aparat kepolisian pemerintah dan dikabarkan mereka ditahan oleh pemerintahan Suriah. Kemudian setelah mendengar berita tersebut, dari situlah memicu para masyarakat untuk melakukan protes atau pemberontakan yang kemudian terjadi pada Maret 2011 ini. Namun terjadinya pemberontakan ini memang bukan semata-mata karena hanya kasus dari anak-anak itu juga, tapi memang
terjadi karena berbagai faktor. Yang utama tentu saja keinginan masyarakat untuk turunnya Bashar al-Assad ketika dia sudah terlalu lama berkuasa, dan dalam pemerintahannya itu adanya kegagalan dia dalam memimpin Suriah, dan dibuktikan dengan adanya banyaknya korupsi dalam pemerintahannya, kemudian banyaknya pengangguran, dan masyarakat juga berkeinginan untuk reformasi demokrasi yang memang sebagian besar sama seperti Arab Spring. Mungkin dari saya segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zaki Mubarak. Silahkan, Mas Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Izdian dan yang saya hormatkan teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mungkin suasana di sekitar saya kurang kondusif karena saya baru pulang dari Sabang juga dan saya lagi cari tempat untuk bisa presentasi, Pak. Mohon izin. Jadi efek dari Arab Spring yang terjadi di Suriah ini memiliki perubahan besar yang terjadi di dalam negara Suriah, yaitu perubahan yang antara itu Suriah itu terbagi kepada 3 kelompok. Mungkin bisa di next, Mbak Salma. Jadi perubahan Mbak Salma, tolong di next. Ya, jadi perubahan yang besar itu terjadi 3 kelompok ya di Suriah. Yaitu yang pertama adalah Presiden Bashar al-Assad, di mana Presiden Bashar al-Assad ini sendiri dan para pendukungnya itu mempertahankan negara dan pemerintahannya, sementara di pihak oposisi mereka itu berupaya untuk merebut kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Terus dan kelompok yang ketiga ini juga yang dinamakan sebagai kelompok jihadis. Mereka ini berupaya untuk merebut kekuasaan dan negara Suriah. Dengan merebut kekuasaan, mereka juga mendeklar negara khilafah, yaitu atau yang kita bisa sering kenal Islamic State Iraq and Syam atau ISIS. Jadi Presiden Bashar al-Assad ini mulai menduduki jabatan di Suriah itu sejak tahun 2000. Jadi dia menggantikan posisi ayahnya dan juga sampai terjadinya proses kisruh. Nah, namun di belakang Bashar al-Assad ini ada banyak negara yang mendukung seperti Iran, Rusia, dan China. Itu adalah mereka-mereka yang mendukung rezim al-Assad. Sementara yang pihak oposisi ini itu adalah terbagi juga 3. Yang pertama itu adalah Free Syrian Army atau FSA, terus juga ada National Council atau NSC, dan yang terakhir juga Syrian Council for Opposition and Revolutionary Forces atau SN Force. Itu dibentuk, ketiga lembaga yang oposisi ini dibentuk atas inisiatif Amerika yang diselenggarakan di Doha, Qatar. Jadi koalisi ini juga terdiri dari 60 anggota. Masing-masing mereka itu berasal dari 22 mantan anggota NSC. Terus yang ketiga juga kelompok jihadis. Ini juga yang menimbulkan efek yang bisa kita bilang efeknya tidak hanya di dalam Suriah sendiri, melainkan juga di berbagai negara-negara. Seperti kita ketahui bahwa perwakilan-perwakilan ISIS dari baik itu dari Indonesia sendiri dan beberapa negara di Timur Tengah. Mungkin itu perubahan-perubahan dalam pemerintah dan perubahan di negara Suriah itu sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok terakhir. Ya, sholat, pendek-pendek. Kalau udah ada. Itunya buat pendek ada. Ya, teman-teman, terima kasih banyak untuk diskusi hari ini, luar biasa. Dalam waktu singkat kita mendapatkan informasi sangat penting tentang isu-isu Arab Spring di berbagai negara. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita. Udah hilang yang oleh-olehnya.
Ya ginilah ya ngajar di rumah ya, banyak iklannya teman-teman. Singkat kata ya, tadi saya ingin meng-highlight komentarnya Cayani tadi ya, bahwa revolusi di Tunisia adalah satu-satunya harapan di Timur Tengah. Ya, karena yang lain gagal ya. Oke, ya intinya begitu teman-teman ya. Mohon maaf ini. Dan satu lagi saya tambahkan, ini komentarnya Fukuyama ya. Fukuyama dia dulu pernah membuat sebuah ramalan bahwa semua negara itu ingin melakukan proses demokratisasi. Jadi ada sebuah artikel jurnal juga yang menganggap bahwa ini adalah salah satu wujud dari ramalannya Fukuyama. Ya itu saja mungkin teman-teman komentar dari saya karena sudah jam 6 ya. Teman-teman juga perlu istirahat dan juga sholat maghrib. Dan nanti hasil diskusinya silakan dikumpulkan di kelas emas. Ada apa namanya kolom pengumpulan ya. Silakan nanti dikumpulkan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita foto dulu sebelum kita end meeting. Mohon dinyalakan kameranya. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih banyak teman-teman semua. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron lakum. Terima kasih sama-sama teman-teman. Sampai ketemu lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Syukron Pak. Syukron, afwan. Saya izin end meeting.